Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Spemda Kediri. Islami, cerdas, kompetitif, dan unggul. Apa kabar semuanya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu ya, Bu Hanti. Amin, insya Allah sehat. Amin, amin, alhamdulillah. Nah, hari ini kita akan membahas suatu tema yang sangat menarik untuk kita. Kenapa? Karena tema ini sedikit membuat anak-anak itu kebingungan. Nah, kebingungannya kenapa? Masih bingung bagaimana ke depannya saya. Cita-cita saya itu seperti apa itu masih gerambyang. masih gerambyang, masih Iya. belum memiliki gambaran, Bu Hanti. Iya. Nanti setelah ini semoga nanti anak Iya. bisa punya gambarannya. Ya, ngomong-ngomong soal cita-cita nih, Iya. Bu Hanti dulu ketika kecil tuh cita-citanya sebagai apa, Bu Hanti? Sebenarnya cita-cita saya itu jadi guru olahraga, Bu. Oh, guru olahraga. Iya, karena saya senang sekali guru olahraga. Tetapi saya tuh berpikir tingginya kurang. Oh gitu. Nanti kalau murid saya lebih tinggi dari saya, panik kok gak penak Oh, loh, gitu. Bu Erika. Iya, iya, Makanya iya. udah jadi guru BK saja. Oh, pindah jalur. Iya, Nah, pindah haluan. sama-sama gurunya. Kalau Bu Erika? Kalau saya itu sebenarnya cita-cita saya waktu kecil tuh pengen jadi penari balet, balerina, sama supermodel papan atas. Kok Iya. kok tidak jadi? Ya, Kenapa? karena saya tidak ada sarana dan prasarana yang menunjang ke sana. Beda sama Spemda, Bu. Kalau Oh, Spemda iya. kan kita punya Bu Vina. Bu Vina sebagai sarpras, pengatur sarana dan prasarana. Jadi kalau Memfasilitasi. ya fasilitas anak-anak itu kalau misalkan belajar di sini sudah pasti nyaman, sudah pasti semua fasilitas disediakan dengan baik, insya Allah ya. Iya, Ya. dimaksimalkan pokoknya fasilitasnya sekolah ini. Kembali lagi ke orientasi pemil- peminatan ini Iya. tadi ya. Oke, saya masih bingung nih, anak-anak. Biasanya itu misalkan. pertanyaan anak-anak di benaknya itu. Saya masih bingung dengan masa depan saya, cita-cita saya itu seperti apa, ini masih belum ada gambaran, Bu Hanti. Sebenarnya itu tidak hanya anak, Bu Erika. Orang tua pun juga bingung. Oh, gitu. Anakku besok mau kemana ya? Betul, Sekolahnya setelah ini mau kemana ya? betul. Orang tua Semoga pasti saja ya. ini orang tua juga melihat. Iya, orang tua Mungkin ya. juga, nggih. Anak-anak bisa mengajak ya ayah ibunya Iya. itu untuk melihat bersama gitu ya. Jadi misalkan ada materi-materi yang mungkin orang tuanya sekiranya belum paham itu bisa sedikit bergabung. ya, bergabung Iya. gitu ya. Orientasi peminatan. Kemudian cita-cita itu apa sih, Bu Hanti sebenarnya? Nah, cita-cita itu adalah harapan dan juga motivasi untuk mencapai target hidup. Iya, semuanya pasti punya cita-cita. Target hidup Semuanya itu, orang pasti punya cita-cita dan punya target hidup. ya betul. Ya, bergantung situasi kondisi untuk mendukung bagaimana tercapainya cita-cita tersebut. Betul. Dan lingkungan juga mendukung, keluarga juga pengaruh, sekolah juga pengaruh. Pokoknya banyak faktor ya Bu Erika ya. Betul. Sebenarnya gini, Bu Hanti, tujuan utama kita punya cita-cita itu untuk apa sih, Bu Hanti? Kalau menurut saya itu supaya hidup kita terarah, Bu. Betul. Iya, Betul. supaya jalannya lurus. Betul. Kita pengen jadi itu, ya ke situ Ya. tujuannya. Iya. Ini kalau nggak punya cita-cita, tidak ada semangat. Betul. Nah, Makanya saya tuh pengen anak-anak punya lah cita-cita mulai sekarang. Agar apa? Agar kamu semangat untuk belajar, semangat untuk meraihnya. Caranya memang dari sini dulu. Kita telaten ya Bu Erika ya. Sekolah itu mulai dari TK. betul. TK aja 2 tahun Bu Erika ya. Betul. SD 6 tahun. tahun. SMP 3 tahun. SMA. 3 tahun. Iya, belum perguruan tinggi. Iya. Perguruan tinggi tambah Studi lagi lanjut, juga. ya. Iya, seperti itu. Jadi pendidikan itu seumur hidup ya. Iya. Belajar itu seumur hidup Bu Erika ya. Tidak terpaut umur. Oke, maka seringkali kita temukan kasus ya, Bu Hanti ya. Iya. Itu anak-anak itu malas-malasan untuk belajar. Mungkin salah satu penyebabnya juga Kurangnya Ya, kesadaran belum, ya. kalau aku tuh pengen jadi apa. Kedepannya betul. saya tuh pengen Jadi bagaimana. belum mempunyai tujuan Iya. hidup itu tadi. Makanya kita arahkan, Bu. Tugas kita untuk mengarahkan anak-anak sesuai dengan bakatnya, sesuai dengan minatnya. Iya tak? Iya. Misalkan macam-macam cita-cita nih, Bu Hanti. Kita Iya. tahu ada yang uniform, misalkan guru, kemudian dokter, terus polisi, tentara, terus yang wirausaha gitu ya. Mungkin anak-anak Iya. yang ngetren sekarang itu malah jadi YouTuber YouTuber Ya, yang memang YouTuber. itu menjanjikan ya sekarang iya. ya, karena waktunya fleksibel, Iya. bebas, dan kita tidak terikat. Tapi kreativitasnya itu Bu yang Betul, dituntut. betul. Iya. Dan untuk mencapai hal tersebut pasti juga kita Butuh harus belajar. menambah ilmu-ilmu Iya. yang kita miliki, betul ya. Terus masih bingung juga itu belum menemukan bakat, minat dan cita-cita yang terarah. Jadi sebelum cita-cita
kita harus mengetahui dulu ya kemampuan kita, Ya, kelebihan kemampuan, kita, bakat, dan kelemahan minatnya. kita. Ya. Gitu. Saya jelaskan dulu, mungkin anak-anak belum tahu Iya. bakat itu apa. Jadi bakat itu adalah sesuatu yang sudah melekat sejak lahir. Jadi bawaan lahir. Bawaan lahir. Semua anak punya bakat. Nah, semua anak punya bakat, cuma Yang terpendam. ya masih ada yang terpendam, tersembunyi, delik Iya. ya, masih Belum terarah, diketahui. belum terasah. Ya, betul. Kemudian minat. Minat adalah ketertarikan terhadap sesuatu dan ingin mempelajari lebih dalam. Jadi kalau minat itu misalkan saya tertarik terhadap psikologi, maka saya akan mempelajari tentang psikologi manusia, dan itu tidak hanya di pendidikan formal saja, tidak hanya di sekolah saja, kita di lingkungan masyarakat juga bisa. Ngomong-ngomong, saya dulu bisa tertarik ke balerina itu karena suatu peristiwa berarti. Jadi gini, saya dulu itu waktu kecil itu kan suka didongengi sama orang tua saya, dongeng tentang Rapunzel. Nah, jenengan tahu Rapunzel itu? Iya. Rapunzel itu kan putri, Iya. rambutnya panjang, punya anak buah namanya Grandong. Oh iya, Grandong. Itu hampir banget. Iya, ya itu sekedar ice breaking saja ya anak-anak ya, supaya tetap nonton kita, supaya tetap fokus saya. Oke. Sekarang kita akan membahas per tingkat nih Bu. Tugasnya, bukan tugas sih, progres atau program anak-anak di tiap tingkatnya supaya bisa menemukan bakat dan minatnya itu seperti apa. Iya, dan kita juga bisa mengarahkan ke sana, Bu ya. Betul. Iya, terkait dengan bakat minat yang berbeda-beda setiap Betul, anak betul, tadi. betul. Karena sekolah kita juga memfasilitasi itu. Iya, betul sekali. Walaupun ini COVID, Iya. tapi ada beberapa kegiatan yang sudah terlaksana, Bu Erika. Betul sih, walaupun secara virtual ya Bu ya. Iya. Nah, kita tetap mengusahakan yang terbaik. Iya, mungkin untuk tingkat yang pertama Iya. Bu ya, kelas 7 ya. Mungkin tingkat kelas 7 pemilihan organisasi. Ya, kalau di sekolah kita kan organisasinya IPM, IPM. Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Lah, disitulah tempat anak-anak untuk ikut serta dalam organisasi untuk menggembleng mentalnya, ya toh, kemampuan berpikirnya, intelektualnya, ya toh, bahkan apa itu komunikasinya juga. Jadi vokalnya itu supaya anak itu di masyarakat nanti untuk mengemukakan pendapat, untuk berbicara di depan umum itu biar fasih seperti itu. Karena perlu organisasi itu. Ya, latihan Latihan. untuk terjun nantinya di masyarakat kan Iya. ada organisasi-organisasi ya anak-anak ya, yang belum tahu mungkin misalkan di masyarakat itu pasti ada suatu organisasi, misalkan apa ya Bandi? Karang-karang taruna, Karang remaja Taruna, masjid. terus PMR, Iya. ada seperti Iya, itu, banyak itu sekali. organisasi contohnya seperti itu. Itu perlu diikuti itu. Ya. Itu pengalaman juga. Kemudian yang kedua, pemilihan ekstrakurikuler. Lah, kenapa sekolah kita itu memfasilitasi anak dengan berbagai macam kegiatan ekstra? Di sekolah kita kan banyak sekali istilahnya, Bu, lebih dari 10, Iya. bahkan 15 lebih. Betul. Ya, itu tujuannya apa? Supaya anak-anak tersalurkan bakat dan minatnya. Hobinya di mana, yang dia minati apa, ya kesukaannya apa. Jadi di situ ada tempatnya untuk mengasah kemampuan anak-anak. Jadi gini Bandi, misalkan anak-anak masih bingung ya, saya ikut ekstra apa? Ikut aja semua dulu. Iya, nanti seretnya di mana, yang kliknya di paling mana. minat itu di mana? Nah, itu didalami. Iya. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, mengikuti tes bakat dan minat. Ya, itu tesnya itu ada yang tertulis juga, Bu, ada yang wawancara juga. Iya. Mungkin bisa menghubungi Bu Hanti atau saya. Iya. Kita bantu untuk tes bakat minat ini. Iya. Kemudian sering eksplorasi dan mempelajari hal baru. Mumpung Iya, masih nah ini. kelas 7 masih Iya. semangatnya itu masih Kan rasa tinggi. penasaran Iya, itu harus betul, ditumbuhkan. betul, Kenapa betul. kok seperti ini? Ini Betul. bagaimana caranya? Itu harus perlu itu ya, Bu ya. Iya. Kalau tidak ada rasa penasaran sudah madep di situ. Iya, betul. Dan ketinggalan, pasti itu ketinggalan ya. Apalagi Karena ya ilmu kan berkembang. iya terus. berkembang terus. Jadi sering eksplorasi. Dan sumber ilmu pun juga tidak hanya dari guru ya, Bu Erika ya. betul, betul. Media massa sekarang itu media sosial, media massa itu sekarang sudah terbuka sekali untuk diakses, ya kan? Iya. Pengen informasi tentang apa saja, bahkan di luar negeri pun bisa diakses ya, Bu Bisa, Erika. dengan Iya, mudah seperti sekali. itu, iya. Nah, kemudian kita beralih nih Bu ke kelas yang pertengahan, kelas 8 nih. Iya. Jadi kalau kelas 8 itu progresnya itu langkah-langkahnya. Yang pertama adalah pemantapan atau fokus terhadap bakat dan minat yang sudah ditekuni. Nah, tadi Iya. kan Kalau kelas 7 kan mungkin tadi masih pilih-pilih, menemukan pilih-pilih apa diikuti namanya, yang mana. Tapi kelas 8 berusaha untuk fokus mungkin Iya. salah satu atau salah dua. Iya, Iya, lebih dari satu kan apa ikut ekstra, Bu Erika? salah Iya. 3, salah 4. Iya. Nanti salahnya banyak nilainya jelek Bu Erika. Iya, betul, Salah betul, satu betul. saja Satu. difokuskan Iya, ya kan betul, betul, sebaiknya. Nah, jadi tadi kan kalau di kelas 1 sudah mengenal
mengenal banyak ekskul, mencoba banyak, terus sudah mulai peminatan. Nah, ini lebih fokus lagi, lebih mendalam lagi. Kemudian pengembangan potensi diri di kelas 8. Ya, jadi setelah dia mengikuti kegiatan ekstra itu dan fokus, dia diikutkan lomba-lomba, diikutkan untuk pengembangan dirinya ke lebih fokus lagi ya, lebih mendalami lagi. Jadi gitu, karena nanti kedepannya di kelas 9 mungkin agak longgar lagi karena fokus pada ujian. Iya. Ujian yang sangat banyak. Tapi tidak menutup kemungkinan nanti di perguruan tinggi anak-anak semua bakat minat itu bisa tersalurkan pada jurusan di perguruan tinggi ya Bu Erika ya. Betul sekali. Bisa Jadi didalami di sana. lebih ke arah karir ya Bu ya, kalau Iya. ke perguruan tinggi. Kemudian yang ketiga, menambah pengetahuan mendalam terhadap bakat dan minat. Ya itu memang banyak konsultasi Iya, Bu Erika, banyak konsultasi, juga harus banyak membaca juga Bu Erika. Membaca bukan dari buku, jadi membaca dari lingkungan, membaca dari profil orang yang sukses. Bisa Bu Erika ya untuk Bisa. bercermin, Intinya untuk contoh. menambah pengalaman berarti ya. Iya. Belajar dari pengalaman orang lain. Gitu. Nah, itu tadi untuk yang kelas 8. Sekarang kita beralih ke kelas 9 nih. Ya ini Yang kelas kakak 9. tertingginya, kakak Iya. tertua, kakak pertama. Jadi kalau kelas 9 itu fokusnya ke studi lanjut nih Bu Hari. Iya, biasanya anak-anak masih bingung Bu Erika ya. Iya. Aku setelah SMP ini kemana ya? Oh gitu. Ke SMA atau SMK? Betul. Tapi ada juga anak-anak yang ikut-ikut temennya. Iya betul. Temennya si A mau kesini, aku tak ikut kesini aja. Iya. Nah, peminatan itu untuk studi lanjut memang harus ada koordinasi antara orang tua juga, Betul. si anak yang menjalani itu, Iya. dan mungkin harus konsultasi juga ke guru. Ya, Iya. Bu Erika ya. Iya. Karena guru yang tahu mungkin di sekolah itu anak itu kemampuannya di bidang apa. Perkembangannya Iya. akademik dan non akademik. Iya, jadi biar klub orang tua, anak, dan guru itu nanti bisa bekerja sama untuk pengembangan diri anak ke depannya. Oke. Mungkin bisa dijelaskan berarti kalau di SMA itu jurusannya apa? Iya, kalau di SMA sekarang kan biasanya ada 3 jurusan ya Bu Erika, ada IPA, ada IPS, ada bahasa, seperti itu. Dan tiga jurusan itu insya Allah nanti di perguruan tinggi ada semua baru pendalamannya Bu Erika, bahkan ada pengembangan yang lebih spesifik lagi. Jadi seperti itu. Jadi jangan khawatir anak-anak, bakatmu di mana, minatmu di mana, insya Allah bisa tersalurkan semua. Pokoknya ada niatan untuk berkembang, untuk belajar. Jadi itu ya Bu Erika. Kalau di SMK sendiri mungkin jurusannya Banyak sekali Bu Erika, apalagi sekarang itu zamannya IT. Iya betul. Jelas TKJ itu, terus apa itu teknik bangunan, apa itu ya, keperawatan, akuntansi, perhotelan, iya, bahkan jurusan masak itu ya Bu Iya, Erika, tata boga itu, tata busana, ya banyak sekali anak-anak. Dari sini bisa disimpulkan mungkin Bu Hanti, kalau SMA itu berarti lulusannya itu cenderung ke Harus persiapan untuk perguruan perguruan tinggi. tinggi. Ya, diusahakan untuk perguruan Iya. tinggi Bu Erika. Jadi Sedangkan kalau di SMK ya nanti diberi kemampuan atau skill untuk Iya. bisa mandiri di masyarakat, minimal ada punya keterampilan untuk bekerja, meskipun di SMK pun masih bisa ya Bu ya. Iya, melanjutkan di perguruan tinggi masih bisa. Jadi seperti itu. Biasanya banyak pilihan Bu Erika. Jadi kalau setelah SMP itu bisa ke SMA atau SMK atau mungkin kursus. Oh iya, kursus. Ya, atau Non mungkin formal itu ya. atau mungkin mondok, mungkin Ya, ada. ya. Mondok juga ada jadi ustadz. Terus ada lagi yang jangan ditiru anak-anak. Tutup buku buka taruh itu Bu Erika. Itu jangan, itu kan pilihan juga, itu kan pilihan Bu, tapi pilihan itu jangan dipilih Bu Erika ya. Jadi lanjutkan dulu, raih cita-citamu setinggi mungkin ya. Jangan sampai itu dipilih. Masih terlalu dini ya Bu Iya. Hanti ya, masih. Terus apa lagi? Bu, saya tuh sudah nggak bisa mikir Pak bahasanya. Istirahat dulu. Jangan, tapi kalau istirahat itu kamu nanti mau masuk lagi susah. Susah. Karena sudah di zona males. nyaman. Iya, dia zona nyaman, dia sudah nggak berpikir, udah nggak tertekan tugas-tugas, sudah nggak. Nah itu akhirnya. Jadi kalau bisa 2 itu jangan dipilih ya. Terminal itu sama Buka tutup buku, buka taruh itu ya, jangan sampai ya. Semoga nanti walaupun kita tetap optimis anak-anak. Jadi beasiswa itu banyak sekali di sekolah. Jadi kalian harus pandai-pandai mencari informasi. Jadi jangan malu, jangan takut bertanya demi cita-cita. Apapun keadaan kalian Bagaimanapun, sekarang, ya. kita tetap berusaha, optimis. ya. Terus Kalau kalian aktif mencari tahu itu banyak sekali ya, buat Iya. bantuan beasiswa. dan tidak kalah pentingnya doa Bu Erika. Betul. Jangan menyepelekan kekuatan doa ya Bu Erika ya. Doa tentunya itu juga itu orang. iya, itu yang juga utama juga Bu Erika.
Ya, mungkin cukup ya Bu Hanti untuk pertemuan kali ini. Ya, mungkin untuk kedepannya nanti kita lebih fokuskan pada studi lanjutnya Bu Erika. Mungkin di SMA, SMK-nya kita jelaskan lebih detail. Iya, lebih detail lagi. Supaya Biar ada ya. keterkaitannya Bu Erika dari pertemuan ini dan pertemuan kedepannya. Supaya anak-anak punya gambaran nih. Iya. Saya nanti setelah kelas 9 mau kemana nih? Iya, berarti jaket ke temanku di sini kok, saya ikut di sini. Jangan Udah. pernah ya ikut-ikut Iya. ya. Jadi harus punya pendirian, ya, punya pandangan ke depan harus fokus kemana, satu tujuan. Jadi intinya. hari ini kita sudah membahas nih kurang lebih mengenai cita-cita, bakat dan minat. Silakan kalian tulis di kolom komentar di bawah ya, bakat kalian kira-kira apa, minat kalian kira-kira apa, atau boleh saya cita-citanya menjadi misalkan apa gitu. Setelah ini mau kemana ya Bu ya? Ya, Nanya, nanti arahnya kemana? Ya, kita baca, kita balas kalau Iya. bisa ya, kita balas satu persatu gitu. Oh iya, kita jelaskan. Oke. Sekian dulu, jangan lupa selalu menjaga kesehatan dan mematuhi protokol kesehatan. Dukung terus channel dari SMP Muhammadiyah 2 Kediri dengan cara like, komen, dan subscribe. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.